Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kami dari kelompok 1, kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 5 Karangsibuan ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya Khalidia Sani Pangaribuan, Nurul Anissa, Marcelina, Nabila, Samir, Habib Ayam Nur, Robi Rahman, Alwi, Aura Zini, Nanda, Adi Nasution. Menjelaskan tentang KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK ini biasanya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang. Seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif. Ketua KPK saat ini adalah Firly Bahuri yang menjabat sejak 20 Desember 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan dan penutupan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Melaksanakan tugas koordinasinya, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang yang pertama mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penutupan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Struktur organisasi KPK terdiri dari 1 pimpinan. Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang terdiri dari 5 anggota, yakni ketua yang merangkap anggota, serta wakil ketua KPK yang memiliki 4 anggota dengan masing-masing merangkap anggota KPK. Kedua, ketua KPK. Ketua KPK adalah salah satu dari 5 pimpinan di KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga sebagai anggota KPK. 3. Wakil Ketua. Wakil Ketua KPK merupakan pimpinan KPK yang juga merangkap sebagai anggota KPK. Wakil Ketua KPK terdiri dari 1. Wakil Ketua Bidang Pencegahan, 2. Wakil Ketua Bidang Penindakan, 3. Wakil Ketua Bidang Informasi dan Data, dan 4. Wakil Ketua Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Penasihat. Tim penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim penasihat yang terdiri dari 4 anggota. Pelaksana tugas. Berdasarkan lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 30 Desember 2008 tentang organisasi dan tata kerja KPK pelaksana, tugas KPK terdiri dari yang pertama, Deputi Bidang Pencegahan, yang kedua, Deputi Bidang Penindakan, yang ketiga, Deputi Bidang Informasi dan Data, yang keempat, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dan yang kelima, Sekretariat Jenderal. Visi KPK adalah bersama seluruh elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, serta bersama-sama menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Setelah kita mengetahui visi KPK, kita juga harus mengetahui misi KPK. Misi KPK ada 4, yaitu 1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintahan yang anti korupsi. 2. Meningkatkan
pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. 3. Pemberantasan tindakan pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi, pelaksanaan tugas dan wewenang. KPK memiliki kontroversi seperti kasus pembunuhan. Ketua KPK Antasari Azhar terbukti merancang pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnain dan divonis 18 tahun penjara serta dicopot dari jabatan sebagai Ketua KPK. Kasus Anggoro bermula saat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang melakukan penyidikan dan pencekalan terhadap sejumlah pejabat PT Masaro Radiocom dalam kasus proyek sistem komunikasi radio tersebut atau SKRT Kementerian Kehutanan. KPK memiliki banyak kontroversi. KPK juga mampu menangani banyak kasus korupsi di Indonesia, diantaranya pada 6 Desember 2020 KPK menahan Juliarin P. Batubara atau disebut Menteri Sosial dan Adi Wahyono disebut Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau PSKBS Kementerian Sosial. Penangkapan ini terkait dengan perkara dugaan suap dalam pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 dan pada 25 November 2020 KPK melakukan operasi tangkap tangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo atas dugaan penerimaan gratifikasi dalam kasus ekspor benih lobster. 29 Juli 2019, KPK menetapkan Sekretaris Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam kasus izin proyek Meikarta. Iwa diduga menerima suap terkait pembahasan substansi rancangan peraturan daerah tentang detail tata ruang Kabupaten Bekasi tahun 2017. Iwa diduga meminta uang sebesar 1 miliar rupiah pada PT Lipco Cikarang Guna, memuluskan proses RDTR tingkat provinsi. Pada hari yang sama, KPK juga menetapkan mantan Presiden Direktur Lipco Cikarang Bartolomeus Toto sebagai tersangka. Bartolomeus diduga menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah sebesar 10,5 miliar rupiah untuk memuluskan izin proyek Meikarta. Pada 16 Januari telah ditahan mantan Kapolri Rusdiarjo di rumah tahanan Brimob Kelapa II. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pengurus dokumen keimigrasian pada saat menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia. Total kerugian yang diakibatkan oleh Rusdiarjo mencapai sebesar 6.150.051 ringgit dan atau sekitar 15 miliar rupiah. Rusdiarjo telah divonis oleh pengadilan Tipikor dan ditahan selama 2 tahun.